Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, kita melanjutkan membahas surat Al-Mudaththir yang maknanya sama dengan Al-Muzammil, yaitu orang yang berselimut. Allah Ta'ala begitu mementingkan peringatan terhadap orang yang bermalas-malasan lah, artinya dalam tanda petik menahan diri dari berjuang, berkorban, sehingga Allah Ta'ala sampai membuatnya pada dua surat, yaitu Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Itu merupakan representasi dari orang yang takut, orang yang menahan diri dari berbuat baik. Allah Ta'ala mengatakan, saya baca ulang lagi surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berikan peringatan. Wa rabbuka fakabbir. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian bersihkan bajumu. Wa rujza fahjur. Tinggalkan semua dosa. Wala tamnun tastaghfir. Jangan engkau memberi lalu kepingin balasan itu jauh lebih besar daripada usaha. Itu nanti di akhirat. Di dunia jangan kita usaha sekian, saya harus mendapatkan sekian sebanyak mungkin, tidak bisa. Begitu ya. Saya ini kan sudah baik. Saya ini kan sudah baik, sudah berbuat baik. Seharusnya saya diberi balasan yang jauh lebih baik lagi loh. Kita menjadi orang baik, kita menjadi manusia, suatu kenikmatan. Menjadi orang beriman, suatu kenikmatan. Menjadi kesehatan, suatu kenikmatan, dan sebagainya. Diberi ilmu, suatu kesehatan. Punya keinginan berbuat baik, suatu kenikmatan lah. Gitu loh. Jadi itu semua sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sehingga kalau kita berbuat baik, nah, alhamdulillah saya sudah berbuat baik. Ini besar buat saya. Nah, perbuatan baik itu tuh sesuatu yang besar. Jangan saya nanti mau dikasih pahala berapa? Iya banyak, tapi bukan di dunia, nanti di akhirat. Nah, gitu ya. Wali rabbika fasbir. Oleh karenanya bersabarlah untuk Tuhanmu, bersabarlah untuk mencari keridhaanmu. Nah, jadi sabar itu ada tujuannya. Sabar itu bukan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Sabar bukan sekedar saya pokoknya menerima apa adanya, tidak. Saya ini menerima karena saya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idin yawmul asir. Kalau sudah ditiupkan trompet, ya, maka itu hari yang sangat sulit buat orang kafir. Ya, sungguh sulit, sungguh hari yang sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Buat orang yang tidak beriman itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit. Ayat 11, Adzarni wa ana khalaqtu wahida. Biarkan saya berhadapan dengan orang yang saya ciptakan dia itu sendirian pada mulanya. Kemudian waja'atul mal mamduda, saya beri harta yang banyak. Wa mahatul wa banina syuhuda, anaknya ada semua. Wa mahatul lahu tamhida, saya buat dia nikmat hidupnya. Tsumma yatmu an azid. Ternyata dia minta lebih dari itu. Lah, gitu ya. Kemudian dia minta lebih dari itu. Apa ya? Kan saya sudah diberi semuanya. Jadi sekarang saya harus jadi nabi. Gitu ya. Kan saya pantas jadi nabi. Gitu ya. Usia senior saya.
gitu ya. Lalu harta paling banyak, lalu anak juga banyak. Apa kurang apa saya? Nah, misalnya, yaitu Al-Walid bin Mughirah, pamannya Abu Jahal. Abu Jahal, apa kurangnya? Gitu ya. Dia pinter, syair, punya ilmu artinya dia. Harta ada, anak ada, apa? Gitu ya. Dibanding dengan ini Muhammad lah, dia punya apa? Gitu ya, harta ya jauh lah lebih dari saya. Gitu ya. Saya lebih banyak. Anak berjajar. Lalu ilmu saya bisa syair, dia tidak bisa. Jadi saya kurang apa? Gitu ya. Allah Tsumma yatma'una an azid. Apa jawab Allah Taala? Kalla innahu kana li ayatina anida. Loh. Dia itu melawan ayat kami lah, gitu ya. Dia itu melawan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia itu malah menjadi orang yang menopang, mendukung orang menyembah Allah taala. Nah, jadi Al-Walid itu tidak ngerti apa itu kemuliaan. Itu kan dalam pandangannya dia. Nah, begitu ya. Kalau orang itu tidak tahu, nah, orang bodoh itu ya, orang bodoh adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu bodoh. Nah, begitu ya. Orang itu begitu sakitnya sampai tidak tahu kalau dia itu sakit. Begitu ya. Kalau orang sudah sangat sakit, tidak sadar dia tidak tahu dia itu sakit. Orang bilang dia sakit, dia tidak sadar, sudah sangat sakitnya. Nah, gitu ya, sudah sangat sakitnya lah. Orang pinter, begitu pinternya, tidak tahu kalau dia itu pinter. Nah, buktinya dia masih cari ilmu lah. Begitu ya. Nah, sebaliknya ada orang yang sangat bodoh, ngerti segala dia. Segala ditanya jawab dia. Nah, gitu ya. Ditanya segala jawab, disuruh apa tidak bisa lah. Pokoknya jawab lah. Begitu ya. Orang pintar tidak, dia selalu cari ilmu dia. Nah, begitu loh. Gitu ya. Kalau orang itu sudah sangat, dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Nah, Al-Walid tidak menyadari bahwa dia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang harus menyembah Allah Ta'ala lah. Nah, dia itu dulu lahir keluar dari perut ibunya bawa harta apa? Gitu ya. Lahir langsung pintar gitu. Lahir bawa ijazah, ini loh ijazah. Nah, gitu ya. Lahir langsung buat roket gitu. Roket tak bisa kok roket. Nah, gitu ya. Mau makan di tulang langsung tak bisa lah. Gitu loh. Gitu ya. Jadi dia tidak tahu, tidak menyadari kalau dia itu tidak tahu. Ini repot ini, gitu ya. Ini bukan bagiannya Ustadz. Nabi tidak bisa, apalagi Ustadz. Gitu ya, tidak bisa menjadikan orang itu sadar bahwa dia tidak mengerti. Ya, itu repot. Gitu ya. Menjadikan dia sadar kalau dia itu tidak mengerti. Itu repot. Itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi Al-Walid tidak ngerti. Apa definisi kemuliaan itu tidak ngerti dia. Menurut dia yang mulia itu apa? Anaknya banyak, hartanya banyak. Kemudian dia punya ilmu. Terus apa? Kontribusinya pada masyarakat itu apa lah? Begitu ya. Apa sumbangan pada masyarakat? Tidak ada. Tidak ada lah. Yang dimaksud kaya itu kaya pada pemberian, bukan pada kepemilikan. Nah, ya, jangan kita mengukur orang itu punya banyak lah ya. Terus yang bisa dia sumbangkan kepada masyarakat untuk kemudian masyarakat itu menjadi mulia apa? Gitu ya. Loh, ada apa kok saya suruh mikir orang lain loh? Gitu ya. Jadi dia sendiri masih belum mengerti apa itu kemuliaan. Nah, mulia itu adalah mengesahkan Allah Ta'ala. Mulia itu adalah memuliakan Allah Ta'ala lah. Mulia itu adalah mengharap pada Allah Ta'ala lah. Bukan satu orang gitu ya, diharapkan bisa membuat seluruh negara ini bisa menjadi makmur, tidak bisa ya, tidak bisa gitu ya. Jangan kita mengatakan kalau ini jadi pemimpin nanti saya apa? Nanti saya kaya. Pemimpinnya zalim, banyak orang kaya. Pemimpinnya rampok, maling, banyak orang kaya lah.
Begitu ya. Apa kalau yang datang berkhutbah lalu semuanya ke masjid misalnya? Ya belum tentu. Nah, begitu ya. Belum tentu lah. Jadi jangan kita, oh kalau ini yang mimpin saya jadi orang baik. Kalau ini yang mimpin saya, nasib saya berubah loh. Jadi bagaimana? Ya nasib saya bergantung pada orang ini. Nasib kita bergantung pada perbuatan kita. Nah, pada bagaimana sikap kita kepada Allah Ta'ala. Begitu. Begitu ya. Bagaimana sikap kita kepada Allah Ta'ala. Lah, begitu ya. Apa sikap kita? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Begitu ya. Bukan saya, kalau saya itu ya kerja sama orang kaya, saya ikut kaya. Nah, kalau saya kerja sendiri tidak punya apa-apa loh. Lah orang kaya itu kerja sama siapa? Nah, ayo coba. Misalnya, begitu ya. Kerja sama siapa dia? Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang mesti kita miliki. Kalau kita belum menyadari bahwa semua ini berasal dari Allah Ta'ala, belum mulia kita. Seperti Al-Walid bin Mughirah, bisa bahasa Arab dia. Nah, punya uang, punya anaknya Khalid namanya. Hebat. Gitu ya. Apa lalu kemudian itu membuat dia mulia? Tidak. Gitu. Baik, selanjutnya baca ayatnya. Sa'urhikuhu sa'uda, akan saya minta dia naik. Nah, gitu ya. Naik ke Sa'ud. Nah, gitu ya. Sebuah gunung, gitu ya. Sebuah gunung di neraka. Kata Rasulullah SAW mengenai ayat ini, Sa'ud huwa jabal finnar, gitu ya. Itu adalah gunung di neraka. Yukallaf ayyas'adah, diminta, dipaksa untuk menaikinya. Lalu setelah itu, fa idza wada'a yadah zabat, kalau dia meletakkan tangannya meleleh. Wa idza rafaha 'adat, kalau dikembalikan ya kembali lagi utuh. Kalau dia mengangkatnya kembali utuh. Fa idza wada'a rijlahu zabat, kalau dia meletakkan kakinya leleh. Wa idza rafaha 'adat, kalau dia tarik kembali utuh. Itulah gunung di neraka. Lalu kemudian ceritanya itu cerita dari Al-Walid ini, dia itu sempat dia itu sempat menemui majelisnya Nabi. Nah, lalu dia mendengar bagaimana Al-Quran dibaca oleh Rasulullah SAW. Lalu Al-Walid berkata kepada sejumlah orang dari Bani Makhzum, wallahi, demi Allah saya mendengar dari Muhammad suatu ucapan, gitu ya, bukan ucapannya manusia, bukan ucapannya jin, enak lah, begitu ya, enak sekali bacaannya lah, gitu. Wa innahu ya'lu wa ma yu'la, dia paling tinggi dan tidak ada yang menyaingi kalimat ini. Pokoknya kalimat ini paling baik. Karena Al-Walid adalah seorang juri perlombaan syair. Dia jurinya perlombaan syair. Dia mengatakan ini kalimat bukannya ucapannya manusia, bukan jin, dan tidak ada yang bisa menyaingi kalimat ini. Nah, lalu orang Quraisy berkata, wah, ini sudah disihir oleh Muhammad ini. Nah, gitu ya. Al-Walid Soba'ah, wallah Al-Walid Soba'ah. Al-Walid sudah keluar dari agama yang memang kita. Nah, gitu ya. Dan ini bisa berpengaruh pada seluruh Quraisy nanti, karena tokohnya sudah masuk Islam, nanti semuanya ikut. Nah, gitu ya. Disebut Al-Walid disebut Raihanatu Quraisy, wangiannya Quraisy. Nah, gitu ya. Al-Walid disebut Raihananya Quraisy. Nah, gitu ya. Wangiannya Quraisy, artinya kebanggaannya orang Quraisy Walid ini. Lah kalau kebanggaannya masuk Islam, yang lainnya ikut nanti bahaya. Nah, Abu Jahal berkata, saya urusi. Nah, ini Abu Jahal ya. dari begitu pinternya Al-Walid, lihat keponakannya yang bernama Abu Jahal, katanya orang Islam. Orang Quraisy berkata Abul Hakam. Nah, karena dia selalu memutuskan semua urusan. Abul Hakam ini keponakannya, bayangkan kholnya.
Lalu datang wahai Al-Walid, gitu ya. Datang Abu Jahal dalam keadaan susah. Tanya Al-Walid, kenapa kamu saya lihat susah, wahai ibn akhi, wahai keponakan saya? Ya, bagaimana saya tidak susah? Orang Quraisy ini sekarang mengumpulkan uang buat kamu, untuk membantu kamu, karena mereka menganggap bahwa kamu sudah dipengaruhi oleh ucapannya Muhammad, sebagaimana gitu ya, Abu Bakar juga kena, kira-kira begitu. Supaya karena kamu sudah gitu ya, sudah kena makanan mereka, kena makanannya kelompoknya Muhammad. Begitu. Jadi kita ngumpulkan uang orang Quraisy karena rupanya kamu ini kekurangan makanan. Jadi kita mesti ngumpulkan uang supaya kamu makan, supaya jangan tertarik dengan makanannya kelompoknya Muhammad. Buat apa? Hanya karena dapat makanannya, berubah akidahnya. Bayangkan Abu Jahal, Abul Hakam kalau membuat suatu kalimat, begitu caranya, membuat orang itu tidak bisa berpikir. Itu ya. Ya betul, Abul Hakam memang, gitu ya. Memang orang pintar ini memang. Dia membuat Al-Walid tidak bisa mikir. Gitu. Saya, gitu ya. Kamu tidak tahu orang Quraisy tidak tahu bahwa saya adalah orang Quraisy yang hartanya paling banyak, anaknya paling banyak. Gitu ya. Ada apa saya berharap dengan makanannya Muhammad dan teman-temannya? Gitu ya. Baik, lalu kemudian dia berangkat bersama Abu Jahal, ketemu orang-orang Quraisy. Kalian menganggap bahwa Muhammad itu majnun? Gitu ya. Oh enggak, katanya orang Quraisy yang mengatakan ya. Kalian menganggap bahwa dia itu dukun? Oh enggak. Kalian menganggap bahwa dia itu syair? Enggak lah. Lalu bagaimana? Lah, gitu ya. Kalian menganggap bahwa dia itu pembohong? Kan gitu toh, padahal dia sudah dijuluki Al-Amin Rasulullah SAW itu. Oh enggak lah, gitu ya. Lalu bagaimana? Lalu disebut apa orang ini? Bohong tidak, sihir tidak, syair tidak, lah, majnun tidak, lah. Bagaimana disebut apa? Majnun tidak, sihir tidak, lah. Begitu ya. Syair tidak, lah. Begitu ya. Lalu disebut penipu juga tidak, lah. Disebut apa? Bagaimana ya? Di sini Allah Taala mengatakan innahu faqaddar, fakkara wa qaddar. Lalu mulai mikir dia, sebut apa ya? Lalu dia menentukan, ya kalau begitu ya paling enak dianggap sebagai orang tukang sihir. Wa qaddar, menentukan, memastikan bahwa dia adalah seorang tukang sihir. Kenapa? Karena malu. Al-Walid dengan omongannya Abu Jahal tadi, dia malu. Dia dianggap butuh dengan makanannya Rasulullah SAW dan teman-temannya. Loh, saya tidak butuh. Saya punya uang kok. Ini lihat di sini. Lihat di sini. Begitu ya. Kalau orang itu hidup tidak terbiasa menggunakan akalnya, yang biasa dia gunakan hawa nafsunya, saya adalah. Itu bukan orang yang berakal. Orang berakal itu adalah orang yang memberi, bukan menerima. Qarun menerima. Begitu ya, Qarun itu menerima, dia mengumpulkan harta dia. Begitu juga dengan Firaun. Gitu ya. Firaun sebenarnya masih ada jasanya. Dia membuat irigasi sawah dan sebagainya. Lalu Haman, dia membuat pasukan agar dia menjadi mulia. Jadi semua orang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengenal Allah taala, itu mengerjakan perbuatan yang memuliakan dirinya. Kenapa? Karena dirinya terhina. Ini yang disebut kesombongan. Gitu. Orang beriman, orang yang ada akalnya, sadar tahu yang mulia itu Allah Ta'ala. Loh, bagaimana lah yang menciptakan semua ini siapa? Allah Ta'ala. Yang membuat kita hidup itu siapa sih?
diri kita. Gitu ya. Falaula annakum ghairu madinin tarjiuna in kuntum shadiqin. Kalau ruh itu bukan pinjaman, kita bisa tarik-tarikan dengan malakul maut. Nah, begitu ya. Malakul mautnya datang, ditarik, jangan-jangan mau mantu saya. Nah, balikan lagi. Nah, begitu ya. Ditarik, ya. Belum selesai pertandingannya. Masih babak pertama nih. Babak kedua ya, dakwah sudah. Nah, begitu. Kalau roh itu milik kita, malakul maut tidak bisa narik. Milik kita kok itu. Begitu ya. Itu seperti baterai dibuka ceret, selesai. Begitu ya. Tahu Mbak, mana anak-anak yang goyang gini, baterainya habis berhenti dia. Nah, loh, kok berhenti ya? Baterainya habis. Begitu loh. Roh itu begitu, ditarik loh. Orangnya kok udah goyang ya. Nah, sudah selesai ditarik rohnya. Begitu loh. Begitu ya, kesehatan. Ya begitu, orang ini biasanya bisa lah ya. Nah, jadi jangan kita mengatakan memiliki, merasakan. Saya merasakan kesehatan. Saya merasakan hidup. Saya merasakan beriman. Iman itu bukan milik kita. Pinjaman, dipinjam oleh Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala mau ditarik iman itu. Gitu ya, enggak salat kita. Gitu Allah yahfadna. Nah, gitu ya. Nabi itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Berkali-kali. Ya muqallibal qulub, wa yang balikan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati saya pada agamamu. Ya Rasul, kamu kok suka berdoa begitu, kata Aisyah. Ya Aisyah, hatinya hamba di antara jari jemarinya Allah Ta'ala. Bisa dibalik. Jangan kita menganggap, saya itu adalah orang yang beriman. Tidak mungkin saya tidak beriman. Begitu ya. Saat kita itu lalai, tidak khawatir, saat itu pula kebinasaan datang. Orang itu salah waktu dia merasa tidak salah. Waktu dia merasa tidak mungkin salah, dia salah karena dia lalai. Gitu ya. Waktu orang itu merasa tidak salah, dia salah. Nah, begitu dia merasa bangunan tidak bocor ini, tidak ada apa-apa. Hujan bocor. Nah, ya semoga ini insya Allah tidak bocor. Setahu saya insya Allah tidak bocor lah. Bukan memastikan, dipastikan tidak boleh. Kepastian itu miliknya Allah Taala. Gitu ya. Tidak boleh kita mengatakan saya, tidak boleh. Gitu ya. Wa ma tasya'una illa yasha Allah. Dan kalian tidak berkehendak kecuali dengan sesuai kehendak Allah Taala. Ini mesti kita pahami, ini akidah ini. Ini akidah. Kalau seseorang itu masih belum yakin bahwa yang memiliki kekuatan itu Allah Taala, belum sempurna. Qul amar rabbi bil qisti. Katakan Allah meminta saya untuk bil qisti. Adil apa? La ilaha illallah, mengesahkan Allah Taala. Bukan gampang itu. Memang gampang mengucapkan la ilaha illallah. Yang sulit itu meyakini bahwa kekuatan itu hanya miliknya Allah Taala. Itu sulit. Nah, begitu ya. Kenapa lah? Saya masih bisa kok. Begitu ya. Saya punya manusia begitu banyak. Nah, punya kebun yang begitu banyak lah. Orang itu repot manusia ini. Kalau tadi diberi kekuatan badan, kekuatan ini, materi dan manusia. Kalla inna insana la yadgha arahu istaghna. Manusia itu tagha, melampaui batas waktu dia merasa cukup, tidak butuh. Padahal butuh kepada Allah Ta'ala itulah suatu kemuliaan. Kenapa? Karena dia lapang dadanya, tidak berpegang kepada sawahnya atau ternaknya. Orang punya harta, tidak mungkin dia akan yakin gitu ya, tidak apa-apa, tidak mungkin saham, tidak apa-apa, tidak ada asuransi kalau begitu. Begitu. Kalau semua orang tawakal, tidak ada asuransi. Begitu ya. Kalau semua orang tawakal, asuransi tidak ada. Begitu ya. Begitu ya. Kalau semua orang tawakal, asuransi tidak ada. Karena dia yakin yang jamin itu adalah Allah Ta'ala. Begitu ya. Loh kok bisa ya orang itu tawakal? Itu pertanyaannya. Kok bisa orang itu percaya pada Allah Ta'ala? Itu mesti kita tanyakan. Kita survei mestinya. Kita kalau ketemu orang, ya barangkali Anda percaya pada Allah Ta'ala? Oh percaya. Apa buktinya lo? Anda kalau beda pertanyaan jangan ngawur-ngawur lo. Enggak, saya cuma tanya. Anda ini percaya kepada Allah Ta'ala, apa sudah lihat?
Dipastikan, gitu loh. Jangan percaya itu karena orang banyak. Jangan. Nah, kenapa kok kita percaya kepada Allah Ta'ala? Nah, begitu, dipastikan. Begitu ya. Dipastikan kenapa kok kita percaya kepada Allah Ta'ala. Oh, saya percaya kepada Allah Ta'ala karena saya yakin yang muncul, siapa yang bisa menghalangi matahari besok muncul? Tidak ada. Nah, siapa yang bisa menghalangi tadi maghrib matahari terbenam? Tidak ada. Andai kan ada kekuatan selain Allah Ta'ala, sekarang hujan bisa turun. Nah, tidak kepanasan. Nah, hujan turun. Nah, setelah hujan turun, stop lah. Caranya bagaimana? Ya bawa kobokan diuter-uter gini. Nah, kan enak. Nah, begitu ya. Diuter-uter gini, hujannya turun. Kebanyakan diputar balik. Nah, rek, nah gini loh. Dibeli aja alatnya lah. Begitu ya. Hatta jin tidak bisa. Tidak pakai kobokan gini, jin tidak bisa katanya jin. Saya tidak bisa menurunkan hujan. Hujannya turun, saya tidak bisa menahan. Oh, tidak bisa. Nah, begitu ya. Tidak bisa. Yang bisa menurunkan hujan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Yang bisa menurunkan hujan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, berapa? Ukurannya biqadar. Hujan itu turun biqadar. Nah, ini al-walid tidak ngerti. Bodoh al-walid itu. Nah, begitu ya, bodoh. Nah, begitu ya. Meskipun dia mengagumkan di hadapan orang-orang yang seperti dia, yaitu bodoh. Tidak mengerti bahwa Allah Ta'ala berkuasa. Orang kafir juga bodoh sampai sekarang. Karena dia tidak mengerti Allah Ta'ala yang berkuasa. Nah, begitu ya. Dia bersandar kepada kekuasaannya manusia yang lemah ini. Atau alat. Nah, begitu ya. Loh, kita bukan berlepas diri kepada manusia, tidak. Gitu ya. Bukan berlepas diri dari alat, tidak. Gitu ya. Dokter itu manusia, obat itu manusia lah. Memang sudah aturan Allah Ta'ala, kalau sakit ke dokter minum obat itu sudah aturan Allah Ta'ala, gitu ya. Tapi bukan lalu karena itu semua lalu lari dari berharap pada Allah Ta'ala, tidak boleh. Nah, gitu ya. Kalau orang itu sudah tidak lagi berpegang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berpegang pada manusia, apa yang terjadi? Berat hidupnya, berat. Karena dia harus menjaga. Nah, begitu ya. Karena dia harus menjaga apa yang menjamin dia. Nah, gitu ya. Karena dia harus menjaga apa yang menjamin dia. Nah, gitu ya. Misalnya ada orang, katakan punya anjing. Nah, dan dikasih makan, dia dimakan anjingnya. Nah, gitu ya. Orang punya anjing itu memastikan anjingnya menjaga dia. Nah, begitu ya. Orang misalnya punya pasukan, kan gampangnya pasukan. Nah, dia memastikan bahwa pasukan itu loyal pada dia. Loh, orang berkuasa itu ya tidak harus yakin pada orang yang menjaga dia loh. Dia khawatir jangan-jangan nanti orang ini nanti membunuh saya. Lah, loh, nah gampang loh ya. Hati-hati. Rajiv Gandhi itu dikalungi bunga, ada meledak bomnya, mati, dor, selesai. Nah, ya apa itu? Begitu ya, ibunya dia Indira Gandhi ya ditembak oleh pengawalnya. Lah, bagaimana? Begitu pengawalnya nembak dia. Kemudian berapa tahun kemudian, gitu ya, dia dikalungi bunga oleh seseorang, dor, mati. Lah, begitu ya, hati-hati. Nah, hati-hati makanya, jangan sampai kita terima nasi bungkus makanlah berangkat akhirnya. Lah, begitu ya. Loh, kenapa loh? Tidak sulit bunuh orang itu. Kopi dikasih sianida berangkat. Nah, ya apa? Gitu loh. Yang ngasih sianida ya temannya sendiri. Lah kalau yang ngasih sianida orang lain, ini kopi tidak percaya dia. Nah, begitu ya, tidak percaya lah. Tapi karena orang kepercayaannya, jadi dia percaya, tidak ada masalah. Cuma orangnya mati, selesai lah. Begitu ya. Tidak mungkin kita itu jarang orang yang ada hubungannya dengan kita. Nah, membinasakan kita adalah orang yang kita percayai. Begitu loh. Yang membinasakan kita itu orang yang kita percayai. Nah, kenapa? Apa salahnya orang jahat? Apa salahnya orang jadi orang jahat? Yang salah karena kita tidak percaya pada Allah Ta'ala. Begitu ditipu, iya ya. Memang orang itu mesti percaya pada Allah Ta'ala. Begitu ya. Waktu Abu Bakar Siddiq, gitu ya, di gua, gitu ya. Waktu lari dari Mekah, datang orang Quraisy, ya Rasulullah, ini kalau lihat bawah kelihatan kayak kita. Ya wahai Abu Bakar, apa kamu tidak tahu
kalau ada dua orang yang ketiganya Allah Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, Allah Ta'ala bersama kita. Gitu ya. Nabi Musa berhadapan dengan lautan, dikejar pasukannya Firaun dari belakang. Kata orang Bani Israel, inna lamudrakun, kita pasti akan tergapai. Kala, kata Nabi Musa, inna ma'iyya, bukan ma'ana, ma'iyya, bersama saya Rabbi, saya hadir. Yakin Nabi Musa. Gitu ya. Kalau orang itu hidup tidak yakin kepada Allah Ta'ala, lalu bagaimana dia jadi mulia? Mulianya seseorang itu apabila dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang bisa memuliakan dia, begitu caranya. Bukan lalu ini tidak. Gitu ya. Lalu bukan berarti kalau yakin itu berarti dilepas, tidak. Sebagaimana ada seorang bertanya, Rasulullah, apakah domba saya ini saya biarkan lepas kemudian tawakal? Oh jangan, kamu ikat dulu, gitu ya, i'qilha wa tsumma tawakkal ala Allah. Dicancang, diikat, kemudian tawakal. Begitu loh. Jadi kita hidup jangan lepas dari dua hal, kecuali kalau kita itu sudah tidak bisa lagi berusaha, sudah selesai. Gitu ya, penuh, tawakalnya penuh. Kalau tadi kan, gitu ya, kalau tadi mungkin ya bagaimana? Usaha itu pun juga ilham dari Allah Ta'ala. Usaha kita yang kita kerjakan, kalau udah diilhami ngawur, jadi apa-apa. Begitu ya. Kalau kita dalam berusaha dari ilham Allah Ta'ala ngawur, salah. Kita berobat tidak tawakal, tidak sembuh-sembuh. Begitu ya, tidak sembuh-sembuh. Tapi karena kita tawakal, saya berserah diri kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menunjukkan kepada saya jalan menuju kepada kesembuhan. Sekarang saya coba ke orang itu, gitu ya, tidak berhasil. Coba ke orang itu, tidak berhasil. Tapi mungkin 1-2 orang. Kalau tempat tawakal, ketemu 20 orang tidak sembuh-sembuh. Sudah keluar uang banyak lah. Tapi kalau tawakal, ada usaha tapi tidak banyak. Itu bedanya. Bedanya tawakal dan tidak. Tawakal itu mereduksi, memotong usaha kita yang begitu besar. Oleh Allah Ta'ala dimudahkan. Kenapa? Karena kita itu memuliakan Allah Ta'ala. Ini penting kita pahami. Begitu ya, ini penting kita pahami. Gitu ya. Ini penting kita pahami. Begitu ya. Hendaknya kita jangan sampai lepas dari berharap pada Allah Ta'ala. Contohnya Al-Walid, kurang apa? Al-Walid, ilmu ada, harta ada, anak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Walid. Gitu. Semua nazaro. Lalu dia cari-cari dalam Al-Quran apa yang bisa menopang dalilnya dia bahwa Nabi itu sihir. Tidak ada di Quran. Semua abasa. Gitu ya. Semua abasa besar. Gitu ya. Kemudian dia mulai merengut. Gitu ya. Wah, ini bagaimana ya? Saya sudah kadung menyatakan Nabi itu sahir, tapi di ucapan yang saya puji tadi tidak ada yang menunjukkan itu seorang penyihir. Tidak ada. Tsumma adbara wastakbar, berpaling dia dan dia sombong. Saya tidak bisa menyatakan, kata Al-Walid ya, gitu ya, dalam pendapat Al-Walid menyatakan bahwa ini adalah lebih mulia dari saya lah. Itu namanya sombong. Orang sombong itu orang yang tidak punya kemampuan, gitu ya, untuk memuliakan sesuatu yang perlu dimuliakan, alias orang hina itu. Jadi orang sombong itu orang terhina sebenarnya, begitu ya. Dia tidak punya kemampuan untuk memuliakan orang. Kalau orang kuat, ada orang pintar, Anda pintar, saya akui. Begitu ya, Anda pintar, saya akui. Begitu ya, saya appreciate dia, saya apresiasi dia, saya muliakan. Anda bisa lah. Begitu ya, itu namanya orang punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, siapa itu dulu satu kelas sama saya, tidak bisa apa-apa loh. Sekarang bisa, Anda tidak bisa. Begitu ya, menghina orang lah. Orang itu dulu tetangga saya ke orang itu dulu. Ya, tapi masuk TV sekarang. Ada masuk apa? Masuk jeding. Begitu ya, kok tetangga saya. Begitu ya. Lain nasibnya orang lah. Begitu ya. Oh, alhamdulillah orang itu dulu satu kelas dengan saya. Alhamdulillah sekarang dia diberi Allah Ta'ala. Oh, dulu satu tetangga saya itu alhamdulillah dia diberi Allah Ta'ala lah.
Kok bisa begitu? Karena dia tahu semua itu dari Allah Ta'ala. Orang ini bisa pinter, hebat, punya uang dari Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Kalau kita tidak tahu semua itu dari Allah Ta'ala, akhirnya apa yang terjadi? Nyombong. Nah, sebagaimana iblis. Iblis itu dia tidak tahu. Nah, gitu ya. Apa yang dia butuhkan, yaitu rahmat Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Iblis itu tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Apa tidak tahunya? Bahwa dia butuh rahmat Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Sehingga dia maksiat, menolak akhirnya. Balasannya neraka. Nah, tidak apa-apa masuk neraka. Lebih baik masuk neraka daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah orang kafir. Makanya orang kafir itu Allah Ta'ala tidak dijak ngomong. Kenapa? Karena tidak bisa mikir. Nah, loh, tidak bisa mikir bagaimana bisa buat handphone kok? Itu bukan mikir namanya. Begitu ya. Berakal itu tahu apa yang baik buat dia, itu berakal namanya. Begitu loh. Bukan soal saya bisa membuat ini, bukan, itu tidak berakal. Orang berakal itu orang yang tahu apa yang buat dia selamat lah. Begitu loh. Begitu ya. Pikirkan dulu. Jangan asal ditolak. Al-Quran itu dipelajari dulu. Jangan asal menolak Al-Quran. Akhirnya tidak kenal Allah Ta'ala. Akhirnya tidak mengharap pada Allah Ta'ala. Hidupnya kacau balau. Banyak contohnya. Begitu ya, banyak contohnya. Begitu ya, menjauhi Al-Quran, menjauhi Allah Ta'ala. Begitu ya, maksiat. Banyak contohnya. Begitu ya, nggak cukup waktunya untuk menjelaskan itu. Begitu ya, gampang itu. Begitu ya, kalau ada orang, atau diri kita saja, kita kepingin hidup kita beres, dekatlah pada Allah Ta'ala. Tapi tidak kenal baca Al-Quran. Nah, di mana bacanya, memahaminya, ikut pengajian. Nah, begitu ya, ada orang bahasa Al-Quran diikuti. Ustaz itu ngomongnya apa? Nah, begitu loh. Ustaz itu ngomong apa? Nah, Ustaz itu ngajari kita kembali kepada kitabullah loh. Oleh karenanya seorang alim harus dimulai dari hafal Quran dulu, kemudian hafal hadis. Nah, begitu. Nah, kalau seorang alim tidak hafal Quran, repot. Ini bukan saya meremehkan orang, tapi itu berbahaya. Nah, begitu loh. Seperti dokter tidak ngerti anatomi. Nah, ini namanya apa ya sebelah sini ya? Belum selesai. Ini belum sekolah ini, bukan selesai sekolah, belum sekolah. Nah, dokter itu hafal anatomi. Nah, dokter itu hafal anatomi. Gitu ya, hafal namanya ini apa? Ini namanya apa? Ada namanya ini. Nah, saya tidak hafal buat apa. Gitu ya. Ini apa namanya? Ada namanya semua itu, harus hafal. Nah, begitu ya. Pembuluh darah harus hafal dia, petanya. Vertebra tulang belakang mesti hafal dia. Nah, kalau di buku ada nomornya, waktu beda ada nomornya. Nah, begitu loh. Loh, ada nomornya? Iya, memang ada nomornya. Nah, tapi urutannya hafal dia. Oh, ini begini caranya. Kita memperbaikinya loh. Begitu loh. Ada ilmunya. Nah, begitu ya. Ada ilmunya loh. Ini penting kita pahami lah. Kalau kita kepingin selamat, ya dekatlah diri pada Allah Ta'ala. Caranya kenali Allah Ta'ala. Caranya baca Al-Quran. Saya tidak ngerti, ikut pengajian. Nah, begitu loh. Kalau kita tuh tidak bisa jadi orang pintar, jadilah orang yang menghargai orang pintar. Kalau tidak bisa menghargai orang pintar, jangan dimusuhi. Nah, ikut pengajian duduk. Nah, bacalah, dengarkan. Ustaz baca apa? Nah, begitu. Kita bisa nak baca tafsir ini, ngerti? Nah, sekian banyak tafsir. Nah, begitu ya. Sulit. Nah, gitu. Dibacakan, dijelaskan supaya agama Al-Quran ini menarik. Nah, baik. In hadza illa faqala in hadza illa sihrun yusar. Ini sihir yang mempengaruhi. In hadza illa qaul bashar, maksud ucapannya manusia. Sa'uslihi saqar, akan saya masukkan dia saqar, satu dari nama neraka. Wa ma adraka ma saqar, tahu saqar itu? La tubki wa la tadhar. Nah, gitu ya. Tidak ada yang kekal karena dihabiskan semuanya. Nah, gitu ya. Tidak ada yang wutuh, gitu ya. Tidak ada yang wutuh di sana. Semuanya dihabiskan. Nah, tidak ada yang kekal. Semuanya dihabiskan. Lawahatun lil bashar, leleh. Nah, gitu ya. Dilelehkan, kudu dilelehkan. Nah, gitu ya.
yang jaga alaiha 19, ada 19, gitu ya, ada 19 malaikat yang jaga. Begitu ya, ada 19 malaikat yang jaga neraka lah. Kok sama dengan COVID ya? Oh ya, tidak tahu. Nah, mungkin ya ada kaitannya, gitu ya. Yang buat COVID masuk neraka, insya Allah. Nah, gitu ya. Yang buat COVID-19 masuk neraka loh. Kok bisa begitu? Itu Al-Quran. Yang jaga neraka itu 19 malaikat. Di neraka ada COVID. Tidak ada COVID di neraka itu. Tidak bisa begitu. Ada kumannya, ada habis kumannya. Gitu ya. Dilelehkan oleh api neraka yang panasnya 70 kali lipat. Nah, gitu ya. 70 kali lipat dari panasnya yang di bumi ini. Tahu intinya bumi ini lebih panas daripada matahari. Nah, saya kasih tahu supaya agak pinter gitu loh. Nah, gitu ya. Intinya bumi ini lele begini. Nah, kalau matahari tuh begini. Intinya bumi lebih panas dari matahari, jadi dia lele. Karena dia lele, tidak kuat keluar, dia muntah. Orang muntah itu kan keluar, muntah. Muntah itu sudah dingin muntah itu. Tapi kalau intinya lebih panas dari matahari. Intinya bumi bergerak karena begitu hebatnya pergerakannya, karena begitu panas. Apa yang terjadi membuat lempengan di bumi ini bergerak begini. Ini bumi. Gitu ya. Nanti di neraka 70 kali lipat. Andai kan bumi dibuka oleh Allah Ta'ala, orang kafir dimasukkan, habis orang kafir. Tidak usah jauh-jauh ke neraka. Sekarang bumi dibuka oleh malaikat, gitu ya, orang kafir dimasukkan semuanya. Gitu ya, habis. Orang kafir dalam sekejap langsung habis. Dihabiskan oleh api tadi. Kemudian dihidupkan lagi, dihabiskan lagi. Ada 19 yang menjaga neraka. Innaha ya. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Kami jadikan penghuni neraka itu penjaga neraka malaikat. Manusia itu tidak bisa menjaga neraka, tidak mampu. Wa ma ja'alna iddatam illa fitnah. Jumlahnya itu fitnah 19. Masa Allah Ta'ala sengaja menyebutkan jumlahnya supaya menjadi pemancing. Pemancing untuk siapa? Lilladzina kafaru. Supaya orang kafir itu menghina Allah Ta'ala. Begitu ya. Kemudian liyastaikana alladzina utul kitab, ada orang yang sudah punya ilmu, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mulai agak-agak yakin dia. Ada neraka itu, ada yakin sudah punya ilmunya. Dan orang beriman, wa yazdadalladzina amanu imana. Jadi hendaknya kalau kita itu membaca Al-Qur'an, iman kita itu bertambah. Begitu ya. Ahlul kitab saja kata Allah Ta'ala liyastaikina, agar naik menjadi yakin. Yang sudah beriman kita bertambah keyakinannya. Kalau yakin akan azab neraka, berbuat amal soleh supaya gitu ya, supaya selamat. Neraka orang beriman itu gitu ya, bukan orang beriman, orang muslim gitu ya. Orang muslim itu ada yang di neraka gitu ya. Nanti saya jelaskan minggu depan, tapi tidak pakai nerakanya. Gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.